Kita rakyat timun emas dan buta ijo. Zaman dahulu kala ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncul buta ijo sang raksasa jahat. Buta ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan buta ijo itu. Hahaha, hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu, aku ingin menyantapnya. Ampun buta ijo, saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh saya tidak berbohong, tolong jangan sakiti saya. Hahaha. Tanpa diduga, buta ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Hah? Apakah Tuan Buto Ijo ini akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu kepadaku ketika dia berusia 6 tahun. Hahaha. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. Dua minggu telah berlalu. Biji mentimun yang Mbok Sarni tanam sudah Wah, ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian Mbok Sarni memetik mentimun itu dan kembali ke rumahnya. Mbok Sarni membawa mentimun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sarni pun memberi nama anak itu Timun Mas. 6 tahun berlalu, timun emas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, timun emas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun Mas. Tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Datang untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang timun emas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan timun emas. Mbok Sarni meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya muncul seorang pertapa tua ke dalam mimpi Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh timun emas untuk lari dari rumah dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Hahaha.
mimpi itu seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petaka semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk timun emas. Dia pun berpesan, jika buto ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang buto ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan timun emas untuk lari ke hutan. Buto ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar timun emas. Hei buto ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun emas melemparkan senjata pertamanya, yaitu biji timun. Seketika buto ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi buto ijo bisa lolos. Timun emas terus berlari dan buto ijo mengejar. Lalu timun emas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk buto. Buto ijo berhasil terlepas dan mengejar timun emas lagi. Buto ijo masih terus mengejar dan timun emas segera melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menggelamkan buto ijo. Sebelum buto ijo sanggup menyelamatkan diri, timun emas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Mbok Sarni bersyukur bahwa buto ijo sudah tiada. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh buto ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nasihat dari cerita ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncul buto ijo, sang raksasa jahat. Buto ijo menghadang Mbok Sarni